Tetap semangat dalam Tuhan para pemirsa yang saya kasih dalam nama Tuhan Kristus. Kita bersyukur karena tayangan ini terus mengudara dan setiap pemirsa sudah banyak yang diberkati Tuhan. Karena begitu banyak respon-respon yang masuk ke meja sekretariat kami. Dan ini menjadi satu poin penting bahwa generasi muda, keluarga muda dan bahkan orang tua banyak yang diberkati lewat tayangan kami. Ini semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Dan hari ini yang kita mau bahas khususnya dalam topik ini, kita mau berbicara tentang rencana Tuhan. Saya sangat yakin bahwa program ini masuk dalam rencana Tuhan. Karena telah banyak memberkati setiap para pemirsa yang ada secara khusus di setiap provinsi di Indonesia. Dan bukan hanya itu saja, bicara tentang rencana Tuhan, maka bicara tentang master plan Allah buat setiap pribadi. Nah, bersama dengan saya sudah anggap dia sebagai mitra pelayanan saya. Saya nggak bicara dia sebagai adik rohani karena kita sejajar dalam sebuah pelayanan. Karena di mata Tuhan semuanya sama. Seorang anak Tuhan yang berkecimpung juga dalam pekerjaan sekuler, tetapi juga menggeluti dalam sebuah pelayanan, membentuk sebuah komunitas yang disebut dengan Fuse. Bersama dengan saya ada Gary. Ger, apa kabar Ger? Baik, Kak. Kita bicara dulu ya bro ya. Kita berdoa dulu, baru gitu kita berbicara. Oke, ya. sip. Kita berdoa. Bapak, terima kasih. Biarlah dalam diskusi kami ini, nama Tuhan yang dipermuliakan. Engkau hadir dan memberkati kami. Pemirsa yang menyaksikan acara ini pun diberkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Kristus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Biar kita akan baca firman Tuhan dulu. Seperti biasa ya. Harus ada dasar untuk firman dalam diskusi ini. Yesaya 40 ayat yang ke-30 dan 29 sampai 31. Ger, baca. Oke, Yesaya 40, 29 sampai 31. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Harusnya nggak perlu takut sih, Ger. Betul. Kalau sudah masuk dalam rencana Tuhan, bukan berarti kita strong terus, bos. Ada saatnya juga kita lemah. Tapi dia selalu memberikan kekuatan. Benar kan? Dan bukan hanya kita bilang bahwa, waduh, melayani Tuhan, masuk dalam rencana Tuhan, kita on fire terus. Nggak juga sih, ada juga saatnya kita tidak berdaya juga. Kan jangan lelah, bekerja di ladangnya Tuhan. Lelah juga sih, tapi roh kita tetap kuat. Nah itu dia aja, tapi tidak berdaya, tapi menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Artinya kan ada sentikan-sentikan baru gitu loh ya nggak sih? Ada energi baru, ada motivator baru. Tuhan tuh tidak pernah meninggalkan kita begitu saja kalau sudah dalam rencana Tuhan. Yes. Ayat 30 bro. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Oke, realita ya. Realita ini terjadi. 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Hanya orang yang menantikan Tuhan dapat kekuatan baru. Itu berarti kan tidak akan ada orang yang diberikan semangat dan kemudian kekuatan semangat itu tanpa mereka bergantung pada Tuhan. Yeah. Jadi rasa bergantung kita pada Tuhan itu jadi kuat. Karena ada kekuatan baru. Nah ayat berikutnya yang sama. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Wah, kontradiktif banget bos. Dari 29 lompat ke 31, hebat. Memberi kekuatan pada yang lelah, ada lelahnya tidak berdaya, tapi ayat 31 berbalik arah loh. Ketika itu di counter attack tuh kalau bilang. Jadi menanti-nantikan Tuhan itu ada kekuatan baru, seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya, mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Oh hebat loh. Lari tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Tadi di atas beda bos. Tapi di counter attack di ayat yang ke-31, udah dahsyat nih. Artinya orang yang menantikan Tuhan, dia dapat lari tapi tidak lesu. Tapi dia berjalan dan tidak menjadi lelah. Wah hebat ya. Nah yang di atas agak sedikit kita pikir nih gaya dunia nih. Tapi ketika masuk ayat 31 counter attack-nya bagus. Nantikan Tuhan. Ger, pemirsa perlu tahu siapa sih lo gitu loh. Oke Ger, peristiwa hari ini kan kita lihat bahwa kalian punya komunitas yang cukup bertumbuh dengan luar biasa. Ada berapa satelit ya? 14 ya? Ya, 14 satelit. Kemudian cepat sekali roda itu berputar dan kemudian gerakannya begitu sangat sporadis dalam pengertian ya cepat untuk menyebar ya bagus ya. Dan kemudian kalian dipercayakan kamu sebagai seorang founder dalam sebuah komunitas itu. Lebih jauh dari itu Ger. Pengalaman hidupmu di masa lalu.
seorang Gary ini siapa sih, dan kemudian kapan kamu mengalami Tuhan dan kamu punya pengalaman-pengalaman yang banyak dalam Tuhan. Coba silakan Gary. Mungkin bisa dibilang balik dari sejak zaman dulu. Sebenarnya keluarga saya sebenarnya kenal Tuhan dari sejak saya SMA sebenarnya. Dan saya juga mulai kenal Tuhan, tapi saya mungkin sekedar tahu ya. Jadi karena kita ke gereja, tapi saya nggak kenal Tuhan. Dan sampai akhirnya waktu itu saya sempat dapat opportunity untuk sekolah di luar negeri, walaupun keadaan ekonomi pas-pasan sekali waktu itu. Vancouver di Kanada. Betul. Dan thank God juga di sana saya dapat opportunity untuk di komunitas yang tepat. Dan di sana saya belajar betapa pentingnya suatu komunitas yang tepat ya. Berapa lama di sana ya? Saya di sana hampir 9 tahun, Pak Petra. Ambil apa? Majornya apa? Saya dulu di sana ngambil joint major di business sama di computing science. Dan sempat kerja juga di sana. Bachelor dong. Betul, bachelor. Nah, sebenarnya di Vancouver itu di mana saya benar-benar yang namanya kenal Tuhan dan digarap Tuhan benar-benar di situ, baru di Vancouver justru. 9 tahun itu. 9 tahun itu. Saya banyak orang-orang Indonesia yang sekolah di luar negeri kurang ajar juga sih. Banyak yang brengseknya juga gitu loh. Tapi karena kan di luar dari pengawasan orang tua dan kemudian kamu bisa eksis dalam situasi itu dan kemudian bisa kenal Tuhan di situ. Bagaimana, coba ceritakan pengalaman itu? Ya, mungkin betul sekali sih. Jadi justru saya melihat banyak banget teman-teman saya yang awalnya benar, justru pada saat keluar justru malah jadi akhirnya benar-benar hilang gitu. Dan itu yang membuat saya terhentak sekali dan membuat saya bersyukur ya. Kayak saya justru yang tadinya hilang datang ke sana justru malah jadinya akhirnya I'm fine gitu. Maksudnya jadi kayak justru malah diketemukan Tuhan. Mungkin ada orang yang terlambat nakal ya bos ya. Banyak juga. Banyak yang begitu terlambat nakal sampai di sana, bebas akhirnya nakal beneran jor-joran gitu loh. Betul. Oke, biasanya ada orang yang nakal di SMP, SMA nggak nakal. Ada di SMP baik, SMA pasti nakal. Begitu juga sebaliknya di kuliahnya bisa nakal, kalau SMA nggak nakal. Ada fase-fase. Semua ada fasenya. Dalam hidup manusia tuh pasti ada bagian-bagian yang membuat kita ada sedikit masuk ke dalam jurang itu ya. Oke, Ger, terus bagaimana? Apa yang kamu alami di sana? Betul. Jadi pada saat di sana itu saya melihat banyak banget anak muda. Karena kalau di sana kan anak mudanya Indonesianya sedikit ya. Jadi saya tergerak, akhirnya saya mulai melayani mereka. Dan kita membuat komunitas yang benar. Kita anterin mereka kemana-mana. Karena tidak ada sosok orang tua kan. Jadi kita membantu mereka apa segala. Dan dari situ saya melihat banyak sekali orang-orang yang justru tadinya nggak kenal Tuhan. Dan akhirnya jadi kenal Tuhan. Karena komunitas yang ada di sana. Oke, apa nama komunitas kalian waktu itu? Waktu itu di sana masih dalam suatu gereja sebenarnya, masih dalam suatu gereja dan saya juga di sana sempat juga untuk kerja selama hampir 5 tahun. Waktu itu pekerjaannya lumayan oke dan sudah komunitasnya bagus, punya rumah sendiri, ada mobil, pokoknya udah cukup settle lah gitu. Itu dengan hasil sendiri itu? Itu dengan hasil sendiri. Saya waktu itu sudah mulai istilahnya orang tua udah nggak kirim itu sejak saya 3 semester sebelum saya lulus. Karena pada saat itu memang keadaan ekonomi agak-agak kurang. Jadi itu berarti tahun keberapa ya? Tahun ketiga ya? Itu berarti masuk tahun ketiga masuk tahun keempat ya. Hampir lulus justru. Nah setelah itu baru kamu udah sendiri? Sendiri, betul, sendiri. Dan memang benar-benar rencana Tuhan luar biasa kali ya. Justru pada saat terjadi demikian, Tuhan kasih satu kerjaan gitu kan. Dan setelah lulus, juga Tuhan kasih satu kerjaan yang menurut saya cukup luar biasa gitu. Dan makanya saya realize di mana tadinya saya kira saya harusnya sudah balik Indonesia. Saya sudah prepare semua. Tadi mau for good nih. Tadi udah mau for good itu pas sudah lulus kan. Tapi ternyata Tuhan bukain opportunity baru dan akhirnya saya komit. Saya bilang ke diri saya sendiri juga. Tapi Tuhan cuma kasih waktu. Nggak tahu kenapa saya selalu ingat 4 tahun gitu. Nggak boleh lebih dari 4 tahun. Dan benar pada saat saya masuk ke tahun 4 masuk tahun ke-5. Tiba-tiba nggak ngerti kenapa tiba-tiba itu di Kanada jauh sekali ya Kak Petra ya dari Indonesia ya. Tapi nggak tahu tiba-tiba Indonesia nih ada lagu Indonesia keluar, ada lagu Indonesia Raya dan nggak tahu gimana di sana hati saya tergerak akan Indonesia. Dan di situ saya juga realize kayaknya waktu saya di Kanada nih sudah mulai saya harus pindah nih ke chapter selanjutnya lah bisa dibilang begitu. Oke. Terus akhirnya tapi lambat laun 9 tahun juga di sana. 9 tahun juga betul di sana. Ini kan ada extend waktu juga kan, walaupun dalam posisi itu dan kemudian Tuhan bekali kamu di sana. Apa yang pertama pengalaman manis kamu dengan Tuhan peristiwa itu? Mungkin betul momentum sih. Apa? Betul. Jadi mungkin waktu itu pada saat orang tua saya sempat telepon, lalu abis itu intinya adalah dia bilang, Ger nih ekonomi lagi kurang baik dan sepertinya kamu mungkin di sana better berhenti sekolah dulu sebentar, abis itu kamu coba cari kerja. Jadi saya waktu itu belum selesai tuh.
Nah di sana saya bener-bener di challenge banget ya, bisa dibilang ya. Wah itu bener-bener kayak saya harus berusaha. Itu nggak main-main. Main-main loh. Betul. Dan usia berapa tuh Ger waktu itu? Saya waktu itu belum lulus ya, berarti mungkin 21. Wah, lu disuruh mikir kayak gitu repot bos. Iya dan saya udah sempet gimana juga, tapi itu yang menurut saya luar biasa ya. Jadi ya itu saat dimana saya bener-bener ngandelin Tuhan. Sebelumnya saya ya kenal Tuhannya, tapi nggak pernah punya pengalaman pribadi Kak. Dan di situ bener-bener nggak tahu gimana, timingnya tepat sekali. Kairos lah ya. Bener-bener timingnya luar biasa pada saat saya harus berhenti sebentar selama hampir setahun waktu itu. Saat itu juga saya langsung dapat kerja dan waktu itu lumayan kerjanya. Dan itu kerja kontrak, timingnya pas sekali selama setahun sampai akhirnya selesai. Saya bisa save money untuk lanjutin studi saya lah gitu tahun terakhir sampai akhirnya lulus. Lulus juga. Betul, lulus juga. Waduh, hebat. Oke Ger, dari pengalaman itu kan ada momentum yang dimana itu yang disebut dengan turning point kamu dengan Tuhan. Yeah. Rasa bergantung dengan Tuhan, oke, karena dulu jadi orang Kristen, ya oke sih datang sama Tuhan, tetapi tidak ada gregetannya. Yeah. Ibaratnya orang belum ada, kakinya belum ditanam gitu loh Bu. Nah betul pada banget. saat itu kan rasa bergantung luar biasa dengan Tuhan. Maka kan bilang menantikan Tuhan itu, engkau mendapatkan kekuatan baru kan. Yes. Mungkin pada saat itu, wah gue lemah banget nih, gue tak berdaya banget, kayak hilang harapan. Tapi ketika datang sama Tuhan, kayaknya diberikan spirit yang baru, lari tidak lelah, tidak lesu, dan begitu berjalan juga tidak lelah begitu. Jadi artinya, memang benar firman Tuhan ya, dan amin. Rencana Tuhan itu selalu sudah menjadi pikiran Allah yang panjang. Nah dalam peristiwa itu Allah juga tolong kita kan. Nah, untungnya kamu tidak masuk dalam hal-hal yang negatif, tapi cenderung kepada hal yang positif. Yep. Nah terus kemudian orang tua meresponnya apa dengan peristiwa itu? Orang tua saya sih cuma bisa bersyukur pada saat itu ya, karena timingnya tepat dan saya bisa menyelesaikan semuanya. Dan bahkan setelah saya lulus dari kuliah aja, waktu itu saya cuma punya waktu kurang dari sebulan untuk cari kerja dan direkomendasikan gitu supaya saya bisa stay di sana. Dan benar-benar tinggal 3 hari sebelum deadline saya dapat tawaran kerjanya juga. Dan di situ saya benar-benar betul sekali sih, saya dapat kekuatan sekali dari sana, dan dari situ saya benar-benar mulai jalanin day by day, mulai serius lah untuk mengenal Tuhan tuh sebenarnya siapa lagi. Begitu ya. Ger, anak nomor berapa di? Saya anak nomor 1. Oke, anak nomor satu. Keluarga berapa orang? Dengan adik-adik saya 3. Oke. Jadi kita berlima. Ger, terus kemudian kamu kan udah 9 tahun ya akhirnya di sana kan? Betul. Totalnya 9 tahun, akhirnya go for good dong. Yes. Nah terus dapat istri di sini kan? Betul. Dia lulusan dari sana apa juga? Dia lulusan dari Sydney actually, jadi beda. Oh dia dari Australia, dari Aussie, dan kemudian kalian ketemu di Indonesia. Betul. Jadi sebenarnya mungkin challenge yang besarnya adalah justru pada saat saya decide untuk balik ke Indonesia, karena merasa benar-benar ini panggilan Tuhan, saya harus balik ke Indonesia waktu itu. Dalam waktu 1 minggu saya bisa jual apartemen, jual mobil, semua seminggu selesai semua. Waduh, ini timingnya tepat nih. Pada saat saya balik ke Indonesia, tapi di situ justru malah Tuhan proses. Sayang sih jual aset di sana ya sebenarnya. Sayang sekali, benar-benar sayang, dan saya baru dapat permanent residence kurang dari 6 bulan. Saya buang. Ya? Saya baru dapat, saya senang sekali waktu itu, saya udah tinggal di sana 9 tahun baru dapat. Dan itu orang susah banget bos dapat itu. Susah banget. Dan kalau bisa dapat permanent residence tuh dahsyat banget. Itu luar biasa banget. Justru saya tadi udah decide saya mau stay di sana. Tapi baru 6 bulan dapat, ya Tuhan rencananya mungkin, ya itu sih yang saya benar-benar nggak ngerti sih. Kalau Kak Petra nanya, saya juga nggak ngerti kenapa saya balik ke Indonesia. Dan itulah rencana Tuhan. Betul. Kalau nggak ada Gary seperti hari ini. Betul. Dan ada komunitas yang Tuhan pakai yang akselerasinya tuh cepat sekali dan powerful banget, dan kemudian ya mungkin tidak pernah dipikirkan juga, dan itu bisa terjadi hari ini. Oke Ger, kita lompat ya. Sekarang kamu ada di Indonesia dan kemudian udah stay di sini dan punya keluarga. Anak berapa Ger? Saya punya anak 1, 11 bulan sekarang. Pas balik ke sini, apa yang lo rasakan? Beda banget. Awalnya saya excited Kak, to be honest. Karena saya merasa, wah ini perjalanan saya sama Tuhan nih, balik ke Indonesia. Tapi udah lama gak balik ke Indonesia, saya gak kenal siapa-siapa. Saya cuma kenal keluarga saya, selesai. Karena keluarga saya gak ada yang bisnis juga. Jadi saya benar-benar gak kenal. Saya nganggur hampir 7 bulan. Itu dia yang paling tidak menyenangkan. Yes. Itu pada saat itu benar-benar saat-saat dimana saya setiap hari, setiap bangun pagi di challenge, bahkan sama orang tua saya sendiri. Kamu ngapain balik ke Indonesia kalau kayak gini? Waduh, gak enak banget boh. Oh itu berat. Udah dijual berat aset sekali. semua di sana, permanent residence sudah dilepas. Betul.
Dan kemudian sampai di sini, kenapa sih berani nekat? Kenapa nggak kamu ini dulu ya, datang dulu lah ke Indonesia, bagaimana penyesuaian, tapi tiba-tiba harus ambil keputusan, itu kan nggak gampang, Pak. Gak gampang sekali, tapi mungkin itu ya Kak ya, ada satu kekuatan yang setiap kali saya lemah ya, saya mulai, biasa malam stres. Pagi-pagi bangun pagi tapi ada dorongan lagi, jadi saya setiap hari kerjaannya hanya ketemu orang selama 7 bulan itu. Dan dari situ sebenarnya makanya komunitas Fuse itu sebenarnya dibangun dari sebelum saya dapat kerja. Oke. Ya, karena di situ saya mulai ngobrol dan mulai ada satu komunitas kecil-kecilan aja, dan di situ sebenarnya yang mulai ngebangun saya ya Kak ya. Itu berapa banyak tuh? Waktu itu kita mulai cuma berlima. Dasarnya apa? Dasarnya adalah kita mau sebenarnya lebih ke arah supaya kita bisa saling support satu sama lain dan supaya kita bisa saling ingatin satu sama lain mengenai Tuhan sih. Dan rata-rata lulusan dari luar semua kumpul di situ. Pada saat awal-awal yes, betul. Ya, jadi kumpul 5 orang aja di situ. Ya. Nah, kemudian setelah kumpul itu ternyata memang saling menguatkan. Saling menguatkan. Saling meneguhkan juga kan? Saling meneguhkan banget. Nah, terus kemudian dari selesai itu kamu bekerja? Saya sempat akhirnya dikasih pekerjaan di satu retail sebentar selama 1 bulan, dan setelah itu saya ketemu sama partner saya yang sekarang, di mana akhirnya mungkin saya harus majuin 1 tahun kemudian. 1 tahun kemudian sejak saya balik ke Indonesia, baru saya akhirnya memulai perusahaan dari yang sekarang ini. Dalam waktu 1 tahun itu udah banyak yang terjadi Kak. Oke. Satu, saya sempat bangkrut juga, sempat pecah kongsi, terus udah gitu sempat dijanjikan sesuatu, kita mau beli sesuatu tapi akhirnya nggak jadi. Ditipu-tipu dulu lah. Sempat tipu dulu juga. Jadi prosesnya ya lumayan menarik lah. Tapi yang luar biasanya Tuhan selalu kasih timing yang tepat ya Kak. Di saat itu juga saya ketemu sama istri saya sekarang. Oke. Dan bukan karena temen, tapi saya ketemunya juga random banget waktu itu. Iya benar. Saya ketemu sangat random. Saya lagi ke satu panti jompo di Cibinong atau di mana, dan ternyata istri saya lagi di sana, lagi rayain ulang tahun dia. Dan itu panti jompo kecil, cuma rumah isinya 15 orang. Oke. Saya bisa ketemu di sana, dan dari situ kenalan sampai akhirnya sekarang dia menjadi istri saya juga. Dan nikah berapa tahun, Mas? 2 tahun. 2 tahun. Anak baru umur 11 bulan. Oke, Ger. Dan kemudian bicara tentang rencana Tuhan, ternyata lewat liku-liku dulu ya. Banget. Baru kita lihat ya rencana Tuhan. Mungkin itu sekolah hidup yang gratis tetapi harus dilewati. Banyak orang yang menikmati kekayaan dari orang tuanya ya, atau mungkin mereka sudah menikmati kekayaan tanpa ada upaya di dalamnya. Dan kemudian mereka menikmati, tetapi itu pun tidak meniadakan masalah. Justru ada masalah juga ketika peristiwa itu. Apalagi dalam kondisi kita yang benar survive dan memang sendiri gitu, dan kemudian mau tidak mau lu harus lewati fase itu. Dan kemudian lewati fase itu, dan memang ternyata memang ada kerikil, ada lobang yang harus dilewati dalam fase itu, tapi justru ada lompatan gitu loh. Nah, sekarang sampai hari ini apa yang dinikmati nih? Luar biasa banget. Perusahaan saya berarti udah berdiri sudah hampir 4 tahun sekarang, 3 tahun, 4 tahun. Dan bergerak bidang apa sih? Perusahaan saya namanya tiket.com. Itu kita adalah online travel. Dulu kita salah satu yang pertama untuk membuat online ticketing Pak. Kak Petra. Jadi kita datengin maskapai, kita datengin hotel-hotel untuk bergabung sama kita supaya orang Indonesia tuh mudah untuk beli tiket pesawat dan hotel lah, intinya gitu sih. Dalam waktu kurang dari 3 tahun sebenarnya, itu luar biasa banget. Kita sudah jadi agen top 2 di semua maskapai di Indonesia. Untuk kereta api kita sudah jadi yang terbesar di online. Oh, puji Tuhan. Untuk hotel juga kita network kita sudah 100 ribuan hotel lebih. Dan bisa dibilang secara performance perusahaan luar biasa ya Kak ya. Tapi ini yang menarik, pada saat saya melihat gitu, saya ngeliat jadi, maksudnya saya kaget dan saya luar biasa gitu. Tapi saya realize ini semua bukan karena saya gitu. Iya. Karena prosesnya nggak mudah, dan pada saat di awal itu benar-benar Tuhan yang tuntun satu persatu melalui hal-hal yang nggak enak gitu. Dan kalau saya bangkrut, sempat pecah kongsi, dan segala macam ya. Tempat ribut lah segala lah, aneh-aneh. Ya biasa lah, kayak gitu-gitu kan. Tapi di sini Tuhan bener-bener Tuhan bener-bener jagain saya gitu sih. Dan yang kasih opportunity ini juga saya yakin ini Tuhan juga. Jadi saya mungkin kalau dibilang saya nggak mau take credit on anything. Oke, gitu. benar-benar. Dan belum juga komunitas yang kita bangun yang tadinya kita cuma hanya mau sekedar kumpul-kumpul, support satu sama lain lah, kumpul-kumpul kayak. Sekarang komunitas itu jadi besar. Jadi serius bener gitu kan jadi. Membersnya ada berapa sekarang, Mas? Kita mungkin member sekitar hampir 500 Kak sekarang. Ya, 500 ya. Di satelitnya ada 14. Sebentar lagi mungkin udah mau ke 17 satelit sebentar lagi. Dan kita juga mau ngelayan ulang tahun ke-4 juga.
Oke, Ger. Ada hal yang saya tangkap sih dari spirit ini sih, yaitu tidak ada capaian yang terjadi tanpa sebuah proses dan kegagalan. Dan kalau bicara tentang rencana Tuhan, memang orang bilang pasti oke. Ya benar oke, tetapi lewat proses yang cukup panjang. Yes. Orang lihat selalu gini, oh Gary begitu, oh si A begini, oh si B begini. Yang kita lihat adalah karena mereka sudah jadi. Betul. Tapi mereka harus dengar cerita ini sebenarnya. Bener. Kalau dengar cerita ini, oh hidup itu memang harus begitu. Yes. Jadi kita nggak dininabobokan, tetapi kita harus ada daya juang kan untuk melakukan. Yesus pernah berkata, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Kan dia yang mengajak, dia membuka tangannya. Marilah yang letih lesu. Artinya, kalau belum letih, lu jangan datang sama Tuhan dong. Ada upaya dulu, titik maksimum yang kita lakukan. Nah, ketika memang kayaknya nggak mungkin nih kita serahkan sama Tuhan gitu loh. Nah, artinya memang kita melibatkan Tuhan harga mati. Tidak ada kata lain. Nah, Ger, dalam peristiwa ini istri mendukung banget dong. Sangat mendukung. Yang menariknya istri saya justru dari keluarga yang backgroundnya cukup baik. Oke. Jadi secara ekonomi. Iya. Dan dia harus mengalami bersama-sama dengan saya dari istilahnya starting from zero. Kita makan di pinggir jalan, Kak. Jadi istri saya tuh makan di pinggir jalan pertama kali sama saya. Itu salah satu pacaran kedua masalah. Gitu ya. Betul. Jadi kayak bener-bener dari yang seperti itu sih. Dan kamu udah biasa tinggal dulu di luar dan punya uang. Bukan berarti tidak punya uang. Tapi memang diizinkan harus makan pinggir jalan juga, Bos. Iya, tapi betul. enak Bos makan pinggir jalan. Ada keringetnya juga, Bos. Ya lumayan lah. Tapi sebenarnya bisa dibilang pada saat saya balik ke Indonesia saya mulai dari nol sih, Kak. Karena apa yang saya punya di luar itu ada satu saat dimana akhirnya ya ada habis juga sempat. Habis juga ya. Lumayan banyak. Karena lewat tipu-tipuan itu ditipu macam-macam lah. Macam-macam. Oke. Sekarang kan udah bisa membagi nih, Ger. Sekarang kita mau agak step agak panjang nih. Ya. Kamu udah punya anak dan ada istri dan kemudian ada Vius dan kemudian ada pekerjaan. Yes. Nah ini kan nggak gampang untuk membagi tiga ini, Ger. Nggak bisa semuanya itu dikerjakan secara serentak. Maka ada bagian. Kuat di komunitas, hati-hati dengan keluarga. Yes. Hati-hati dengan pekerjaan. Yeah. Kuat di pekerjaan, hati-hati dengan komunitas tidak berjalan. Atau keluarga. Bagaimana menyimbangkannya? Ini pertanyaan yang saya... Ada job disk nggak? Iya, ini pertanyaan yang saya sering banget nih, Kak, dapetin. Selalu dapetin, gimana sih caranya kok bisa manage waktu gitu ya? Menurut saya mungkin lebih balik lagi ke arah saya punya motivasi dulu sih, Kak. Karena motivasi saya dalam melakukan pelayanan terutama itu memang karena saya bersyukur atas apa yang saya punya dan saya nggak bisa contain it gitu, Kak. Saya nggak bisa tahan itu gitu. Dan dari sisi pekerjaan itu juga saya pada saat saya tahu Tuhan ada dalam saya harus istilahnya bisa mengeluarkan Tuhan lah dari dalam pekerjaan saya kan. Jadi saya juga harus do excellence juga ya. Dan pada saat itu menariknya justru untungnya Tuhan selalu kasih waktu dan timing yang tepat untuk bisa bagi-bagi waktu. Kasih lebih ke arah mungkin wisdom, Kak ya. Tuhan kasih wisdom yang mana yang harus diambil, yang mana nggak diambil, yang mana kita delegasikan. Memang kita, kalau saya sih at the end of the day selain semua ke Tuhan, yes betul. Tapi ingat kita juga punya bagiannya. Gitu. Dan ini, Tuhan akan kasih wisdom gitu. Ini menarik. Para pemirsa, ada hal yang perlu harus dicermati bahwa memang setiap kita punya bagian masing-masing untuk mengerjakan dalam kondisi apapun. Jadi tadi katakan bahwa yang paling penting adalah sebuah wisdom. Yes. Wisdom itu juga harus diimbangi dengan sebuah understanding. Yeah. Jadi antara hikmat dan pengertian itu harus berjalan secara seimbang. Memang yang dibutuhkan dalam hidup ini mengerti tentang rencana Tuhan harus ada wisdom dan juga understanding. Oke, Ger. Kalau kita mau mengacu kepada ayat yang tadi kita bahas bahwa engkau akan seperti burung raja wali yang akan terbang tinggi dengan sayapnya, dia akan kuat dan segala macam, berlari tidak menjadi lelah dan sebagainya. Kan memberikan kita ada harapan yang besar. Yeah. Dan hari ini kamu yakin dong semua itu dalam rencana Tuhan. Amin. Tidak ada yang protes dong. Maksudnya ya viewsnya tidak protes, pekerjaan tetap running, keluarga tidak protes dong. So far. Oke. Semua oke. Berapa karyawan yang ada di dalam kantormu? Sekarang kita di tahun ini menyentuh 250 karyawan. Mungkin by the end of the year bisa 300. Oh begitu ya? Iya. Karena makin besar. Makin besar sih, mau nggak mau. Mau nggak mau makin besar ya. Ger, ini kongsi apa kamu sendiri? Saya ada partneran, Kak. Partneran.
Ada partner Iya, juga. ada beberapa partner. Anak Tuhan betul. juga. Itu yang menariknya justru. Rata-rata bukan anak Tuhan. Tapi bisa dipercaya. Harusnya nggak bisa dipercaya, tapi justru malah cocok gitu loh. Justru malah mereka malah bisa dengan saya. Ada berapa orang partner Bang sekarang? Kita berempat sekarang. berempat ya. Ada satu juga investor. Tapi oke ya, semua jalan baik. Semua obviously perlu proses. Dengan 4 tahun ini sekarang berjalan dengan baik. Yakin pasti runningnya lebih baik ya. Betul. Bagaimana dengan komunitasmu? Buat Komunitas kedepannya. ini juga sama Kak. Saya juga realize saya sebagai leader juga saya harus jadi secure leader, di mana harus bisa delegasi. Jadi sekarang di leader di komunitas kita ada sekitar hampir 40 Leader ya. betul. Dan ada berpikir untuk memperluas lagi di luar dari Jabodetabek. Obviously ada, mungkin salah satu yang udah pasti harus ke deket dia itu Tangerang segala dulu, dan sempat juga ada yang ngomong mengenai di Bali lah, di mana. Tapi untuk sekarang kita fokus di Jakarta dulu sih Kak. Oke. Ketika kaki-kaki di Jakarta ada itu harus ekspansi ke beberapa Pasti. provinsi. Pasti. Karena itu akan menjadi role model untuk yang lain begitu. Ya. Liku-liku ngadepi anak-anak muda sekarang bagaimana? Kita udah terbatas. Banyak sih. Intinya sih sebenarnya simpel, yaitu mindset mereka sih Kak. Itu dia. Mindset mereka yang susah. Untuk merubah mindset Untuk mereka merubah itu. mindset. Tapi thank God mereka sebenarnya lebih melihat cara hidup kita. Itu penting. Ya. Dan saya dengar di komunitas kalian itu rata-rata hampir backgroundnya kacau semua. Bisa dikatakan. Aneh-aneh. Mostly begitu ya. Tapi juga tidak semuanya begitu ya. Ada beberapa yang begitu, tetapi mereka ada di komunitas kalian dan akhirnya kenal Tuhan. Dan komunitas kalian adalah bukan menjawab kegelisahan gereja, di mana gereja tidak menjawab, saudara kalian menjawab semua itu, komunitas itu. Dan hari ini kalian bisa eksis sampai hari ini kan. Sangat menyenangkan ya. Sangat menyenangkan Kak. Oke, di ulang tahun yang keempat dan kemudian untuk posisi ke depan ini, bermimpi nggak untuk bangun gereja? Pertanyaan nakal gua. Singkat aja, tidak apa ya? To be honest Kak, saya ikut Tuhan aja sih. Sedap. Dari awal Tuhan bilang komunitas. Oke. Jadi sampai sebelum ada dorongan dari Tuhan lagi untuk do something else, tapi untuk sekarang menurut saya komunitas itu adalah jawaban yang Tuhan lagi minta sih untuk porsi kita at least. Ini jawaban yang sangat bijaksana. Ya. Adalah hal yang paling baik untuk seorang Gary menyampaikan hal ini. Kita bersyukur ya Ger, waktu udah habis. Saya kena percaya bahwa ini menjadi satu terobosan. Mereka mengerti tentang rencana Tuhan. Ternyata rencana Tuhan tidak selamanya mulus dalam sebuah proses. Tapi di akhirnya selalu ada ending yang oke banget. Amin. Oke, Ger, kita berdoa ya Ger ya. Diberkatilah Gary. Istri dan anak diberkati. Pekerjaan diberkati. Komunitasnya juga diberkati Tuhan. Semakin hari semakin mencintai Tuhan. Semakin dalam dengan Tuhan. Dan kami yakin dan percaya Tuhan, bahwa hamba-Mu ini akan terus diberkati lewat setiap usaha bisnisnya. Dan komunitasnya, setiap members yang ada di dalam komunitas ini mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Diberkatilah hamba-Mu ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Kristus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Ger, thank you. Thank you. God bless. Para pemirsa, kita sudah menyelesaikan episode ini. Saya yakin dan percaya ini memberikan sebuah pencerahan baru bagi setiap pemirsa. Dan bagi Tuhan, tidak ada sesuatu yang salah. Tuhan tidak pernah terlambat. Tuhan tidak pernah gagal. Rencana Tuhan, ya dan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.